Tahun 2025 sudah mendekati akhir bulan ketiga. Saat memasuki April yang bertepatan dengan Lebaran, bersiaplah menghadapi banyak kemungkinan tidak baik. Sudah sejak tradisi mudik, akan banyak peristiwa kecelakaan, terutama di jalan tol. Setelah Lebaran, kemungkinan terjadinya bencana-bencana besar terbuka lebar. Sekitaran bulan 6 dan 7, bencana beruntun dimulai dari tanah longsor, angin puting beliung, kemudian gunung meletus. Puncaknya terjadi gempa besar yang mirip megatrash. Cuaca ekstrim yang terus terjadi bukan hanya mengundang bencana, tapi juga berbagai penyakit. Salah satunya, virus corona yang kembali datang meski dengan daya bunuh sangat kecil. Lantas, benarkah situasi akan semakin sulit karena terjadi krisis ekonomi? Benarkah suhu politik nasional juga memanas? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Mendekati akhir bulan ketiga tahun 2025, suasana kebatinan semakin tidak menentu. Bencana alam masih memberi ancaman menakutkan. Bukan lagi banjir karena sudah mendekati musim kemarau, tapi bencana yang lain tak kalah menakutkan. Dalam telisik batin paranormal Velin Ratu Ayu, bencana akan datang dari perut bumi, terutama erupsi gunung berapi yang dahsyat. Tapi sebelum semua yang mengancam nyawa itu, bencana akan dibuka dengan tiupan angin sangat kencang. Waktunya dimulai setelah Lebaran, kemudian memuncak di bulan 6 dan 7. Kalau aku memprediksikannya, hal lain di setelah Lebaran ini akan diawali dengan angin puting beliung dan juga akan adanya kemarau ya. Angin puting beliung, kemarau, kemudian akan adanya gunung Merapi yang akan meletus di berbagai macam daerah. Dan kemudian di sini kalau untuk banjir bandang tidak, tapi ini akan lebih dipersiapkan pada bulan ke-6 dan ke-7. Kalau aku melihat akan adanya suatu angin kencang yang akan disertai longsor serta akan adanya gelombang air yang tinggi yang pastinya ini akan menghantam wilayah sebagian Indonesia, khususnya Bali, Lombok, Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di wilayah Jawa Timur serta berada di kawasan Jakarta. Bencana yang sangat ditakutkan berupa gempa bumi dengan skala yang tidak main-main juga akan datang tahun ini. Velin menduga gempa megatrash yang selalu mendatangkan kecemasan besar datang setelah pertengahan tahun. Akibat dari gempa super besar ini, beberapa daerah tenggelam oleh gelombang tsunami yang tak terbayangkan daya rusaknya. Dan kalau aku lihat di sini akan ada beberapa daerah yang nantinya akan terendam ataupun akan tertutup. Artinya akan ada satu daerah yang akan tenggelam, yang ini akan kita sebut dengan nama, kalau aku bilang ini hampir serupa dengan tsunami ya, bahkan mungkin ini akan lebih parah dari tsunami yang kalau aku prediksikan itu dengan sebutan megatrash. Sebelum semua yang menakutkan itu terjadi, peristiwa miris sudah mendahului, datang bersama tradisi mudik Lebaran. Dalam penglihatan Velin, ritual mudik akan banyak memakan korban jiwa, sebab sejumlah kecelakaan maut dialami pemudik yang menggunakan jalur tol.
Bersamaan dengan itu, fenomena anomali cuaca terjadi, sehingga angin dan hujan kadang datang tanpa bisa ditebak. Akan banyak sekali merenggut nyawa, dan pastinya hati-hati buat para pemudik, khususnya di wilayah bagian ruas jalan tol itu akan sangat licin karena akan adanya fenomena angin dan hujan yang terus akan terjadi di hari pertama dan kedua Lebaran kemudian juga sampai dengan menjelang arus balik dan arus pulang Ini juga masih diwarnai dengan fenomena angin kencang, badai, dan juga akan adanya beberapa ruas jalan yang nantinya juga ini akan licin karena curah hujan yang sangat lebih sering intensitasnya sangat tinggi, sehingga juga ada beberapa wilayah bagian juga yang nantinya akan kena dampak banjir Cuaca ekstrim ternyata tidak hanya menyulitkan para pemudik sehingga harus ekstra waspada. Cuaca yang berubah-ubah tanpa bisa diramal juga mengundang datangnya berbagai penyakit. Dan yang harus menjadi perhatian serius adalah kembalinya virus corona. Walaupun daya bunuhnya semakin kecil, tapi tetap berbahaya. Kondisi kesehatan yang buruk memungkinkan lebih banyak penyakit yang menyerang. Apalagi bagi mereka yang senang jajan di luar rumah tanpa memperhatikan kebersihan jajanannya. Sehingga ini harus hati-hati bagi para pemudik juga, akan diwarnai dengan cuaca ekstrim sampai dengan akhir tahun ini, karena cuaca kalau aku lihat cuacanya sangat tidak bisa diprediksi, terkadang hujan, terkadang panas, dan ini juga akan menimbulkan suatu penyakit dan akan adanya tumbuh penyakit baru yang sangat kalau aku bilang gejalanya mirip sekali dengan COVID, tapi ini akan lebih ringan. Bahkan ada satu gejala juga yang akan terjadi, yaitu lewat terkontaminasi lewat makanan Hati-hati juga bagi mereka yang suka jajan, jangan terlalu berjajan sembarangan karena akan ada mutasi dari beberapa binatang dari mutasi ini akan menimbulkan racun yang sangat mematikan. Cuaca ekstrim rupa-rupanya tidak hanya memicu munculnya virus berbagai penyakit, tapi juga mengakibatkan gejolak di lautan. Gelombang tinggi akan terjadi, bahkan bentuknya menyerupai tsunami. Tapi yang paling menakutkan bakal ada fenomena kegelapan. Selama berhari-hari, manusia akan hidup tanpa penerangan. Yang paling kita nantikan dan juga yang paling heboh adalah di tahun ini akan adanya gelombang tinggi yang berkaitan dengan air yang tinggi yang menyebabkan di sini kehancuran, yaitu bisa berbentuk tsunami ataupun megatrust di tahun ini, dan juga akan adanya kegelapan. Kita akan mengalami kegelapan selama kurang lebih 1 bulan dan akan lebih intensitasnya akan ada intensitas hujan yang sangat deras, dan ini akan terjadi kurang lebih sampai dengan antara 3 sampai 6 bulan. Tapi benarkah semua bencana yang memberi ancaman akan semakin memprihatinkan karena terjadi krisis ekonomi? Lalu, bagaimana dengan kondisi perpolitikan nasional? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Situasi semakin tidak menentu bukan lagi karena kondisi alam yang penuh anomali. Suasana bertambah gerah oleh sebab banyak melewati fase krusial saat terjadi banyak pertentangan. Banyak isu-isu panas yang membuat masyarakat terbelah dalam kubu-kubu yang saling tuding. Puncaknya akan ditandai dengan pecahnya pertengkaran antar etnis. Akan semakin banyak keributan ataupun yang namanya
perseteruan antar suku umat beragama, akan diwarnai dengan adanya bentrokan-bentrokan antar suku umat beragama, dan juga akan adanya kerusuhan-kerusuhan di beberapa wilayah bagian Indonesia ya, yaitu bagian timur, bagian Wita ya, wilayah Indonesia Tengah, kemudian di wilayah Papua masih, kemudian juga Jogja, kemudian di Jawa Barat ya, dan ini hampir menyeluruh ya, yang adanya perpecahan antar umat beragama dan suku-suku yang berada di Indonesia. Krisis ekonomi yang parah bertambah berdarah-darah karena korupsi besar-besaran terungkap. Banyak mega skandal korupsi yang nilainya mencengangkan, sehingga membuat rakyat bertambah gerah. Situasi perekonomian kian terpuruk mengakibatkan banyak perusahaan gulung tikar, termasuk sebuah bank dan televisi yang akan mengalami saat-saat paling pedih. Ya, akan terjadi krisis ekonomi kalau tidak ya dari pemerintahan atas kita untuk berbijaksana ya. Bahkan sudah mulai muncul ya kasus-kasus yang tidak terungkap, yang kasus-kasus yang tidak terduga yang berkaitan dengan banyaknya korupsi ya, banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia, dan juga ini juga akan mempengaruhi semakin mendekati kita pada krisis moneter, dan akan banyak juga ada beberapa stasiun televisi dan juga bank-bank yang akan dilikuidasi terkait dengan kasus korupsi tersebut. Bahkan akan ada beberapa dari ya orang-orang petinggi kita juga yang akan kesandung masalah. Guncangan krisis ekonomi seperti melengkapi derita akibat bencana alam. Belum lagi situasi politik yang juga bertambah panas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Adakah trik menghadapi situasi sulit di tahun ular kayu ini? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hanya waspada pada akhirnya yang bisa menyelamatkan kita dari situasi sulit saat ini. Hindari jebakan provokasi, jadilah diri pribadi yang terbaik. Jangan biarkan emosi menguasai hati dan nurani. Pesan penting Velin Ratu Ayu yang memiliki ketajaman batin adalah mendekatkan diri pada Yang Maha Memiliki hidup, agar kehidupan kita selalu diberkahi dengan keselamatan dan kesejahteraan. Menjalani hari-hari di tahun ular kayu memang tidak mudah, tapi selalu ada cara untuk tidak ditekuk oleh kenyataan pahit. Pesannya adalah jadilah diri sendiri, berusahalah untuk tidak terprovokasi oleh isu sara dan dengan isu-isu hoax ya. Jangan pernah mudah tersinggung atau redam emosi kalian, dan juga untuk menghindari berbagai macam yang namanya dari gangguan hal yang tidak baik, lebih baik kita melakukan kegiatan yang berguna untuk diri kita sendiri. Mungkin menyibukkan diri kita dengan hobi yang kita senangi, daripada kita pergi bergaul, bergerombol, dan pada akhirnya kita menjadi provokator dan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan melakukan kerusakan terhadap bukan hanya norma agama ataupun norma undang-undang, tapi akan merusak diri kalian sendiri. Dan jangan lupa diperkuat dengan keteguhan, keimanan, ketakwaan, dan juga fafiru ilallah. Ternyata mendekati akhir bulan Maret, sisa-sisa bencana banjir masih ada. Kemudian mendekati musim kemarau, bencana lain sudah menanti, termasuk gempa-gempa besar hingga gempuran air laut dalam bentuk tsunami. Tapi semogalah Tuhan selalu melindungi sehingga bencana tidak datang membawa gamang. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.